Nah, yuk kita mulai dari asesmen soal nomor satu. Jika senyawa BeOH2 kali dilarutkan dalam air akan ini elektrolit lemah. Nanti cek di LKS ya, kamu baca. Di situ muncul BeOH2 kali itu elektrolit lemah. Elektrolit lemah itu elektrolit mengantarkan listrik tapi lemah. Ya, nilai koefisien derajat ionisasinya alfanya itu antara 0 sampai 1 itu lemah. Jawabannya A. Kalau elektrolit kuat, nilai alfanya itu 1. Kalau non elektrolit, nilai derajat ionisasinya 0. Jadi ini jawabannya A ya. Lemah itu bisa menghantarkan listrik, ya. Kalau diuji pakai daya hantar, dia menyalakan lampu ataupun tidak, yang penting ada gelembungnya, ya. Yang B akan terus semula jadi ionnya ini salah nih. Ini elektrolit kuat nih, kuat. Tidak mampu menyalakan lampu saat diuji daya hantar listriknya karena tidak terus dalam air. Tidak mampu menyalakan lampu, berarti ini non elektrolit. Saat diuji daya hantar listriknya mampu menyalakan lampu tapi tidak menghasilkan gelembung gas. Ini salah nih kalimat itu, kalau menimbulkan gelembung gas itu ya pasti nyala lampu, ya. Saat diuji daya hantar listriknya tidak dapat menyalakan lampu dan tidak menghasilkan gelembung, ini non elektrolit. Ya, screenshot dulu. Kalau sudah, kita lanjut nomor 2. Larutan yang memiliki alfanya 0 sampai 1, ini namanya elektrolit lemah. HCl itu kuat, NaOH kuat. Nanti dibaca ya, kamu baca aja. Baca di LKS itu jelas. Jadi kalau ada 1 dan 2 salah. Kalau ini non elektrolit, nomor 6 salah, ya. Kemudian ini, ya, ALOH 3 kali. Ini non elektrolit. CH3 ini metanol ya, ini metanol. Itu non elektrolit. Jadi yang lemah itu H2S dan ALOH 3 kali. 3, 5, 4 salah. Yang screenshot dulu. Baca di LKS ada. Jadi screenshot ya, kita lanjut soal berikutnya nomor 3. Pada volume dan konsentrasi sama, larutan berikut memiliki daya hantar listrik paling baik. Daya hantar listrik paling baik berarti ini harus elektrolit kuat. Nah, larutan yang elektrolit kuat ini lemah, ya, lemah. Ini asam klorida ya. Ini asam klorida, HCl, itu kuat. Hidrogen klorida itu maksudnya asam, HCl, asam klorida. Jawabannya ini elektrolit kuat. Ya, screenshot dulu. Ini non, ini lemah. Dah, screenshot dulu. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Di antara larutan berikut yang masuk larutan elektrolit berupa senyawa ion. Senyawa ion, ini nomor 4 ini, ya, eh, yang berasal dari ini, jawabannya B. Ini NaCl, itu nanti jadinya Na plus plus Cl. Ini elektrolit kuat. Kemudian HCl, H plus plus Cl ini juga kuat. Kalau CH3 COOH, ini asam asam asetat, ini H plus plus CH3 COO min. Ini elektrolit lemah. Jadi ini ion-ionnya tidak harus dia yang kuat, yang disebut di sini
elektrolit saja. Terus dia terurai dengan ion-ionnya. Jawabannya B. Sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Larutan barium klorida 0,1 M memiliki daya hantar yang lebih baik daripada asam fosfat. Kalau barium klorida ini elektrolit kuat, sedangkan asam fosfat elektrolit lemah. Ya, barium klorida lebih mudah larut dalam air daripada asam fosfat. Terus, harga alfa larutan barium klorida lebih besar daripada larutan asam fosfat. Ya, betul nih. Ini kalau elektrik kuat itu alfanya satu, satu. Ya. Kalau ini alfanya antara 0 sampai 1. Jawabannya B. Screenshot dulu. Kita lanjut soal nomor 6. Cara melakukan percobaan uji daya hantar listrik tiga jenis larutan asam klorida, asam formaldehid. Ya. Hasil percobaan digambarkan berikut. Ini gelembungnya banyak ini. Gelembung banyak. Gelembung banyak ini nyala. Berarti ini elektrolit kuat. Ini tidak ada gelembung, tidak nyala. Berarti ini non elektrolit karena tidak menyala dan tidak ada gelembung. Di sini ada gelembung, gelembungnya lebih sedikit, sedikit ya, lebih sedikit dibandingkan gambar X. Gambar X itu kan gelembungnya banyak, putihnya banyak, kelihatan nih putihnya banyak. Terus ini nyalanya lebih redup. Nah, berarti ini elektrolit lemah. Jadi kuncinya X itu harus elektrolit kuat. Elektrolit kuat itu ini HCl nih. Jadi ini salah semua. Ya, HCl itu asam klorida. Berikutnya yang Y, Y ini non elektrolit ini benar ya. Ini formaldehid. Nah, gelas Z ini adalah asam format. Betul nih Z nih. Lemah ya. Jawabannya A. Screenshot dulu. Formaldehid itu non elektrolit. Sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Atom logam yang bilangan oksidasi plus 6 pada ion berikut adalah kita cek yang A ya. SbO4 3 min. Ini totalnya min 3. Oh itu negatif 2 ditambah dikalikan 4 jadi negatif 8. Berarti supaya totalnya ini minus 3 ini berarti plus 5. Jadi ini plus 5. Ditanya plus 6. Kita cek yang B. Cr2O7 2 min. Berarti ini totalnya adalah min 2. Min 2. Oh itu negatif 2 kali 4 negatif 14. Berarti ini positif 12. Tapi hati-hati ini positif 12. Ini ada 2. Ada 2. Berarti positif 12 dibagi 2. Ya dapatnya adalah positif 6. Jadi ini jawabannya ini. B. Positif 6. Ya. Yang C, D, E tidak saya lanjutkan. Karena sudah ketemu langsung B. Silahkan di screenshot dulu. Kita lanjut soal nomor
8. Di antara reaksi berikut yang dimaksud konproporsionasi ini maksudnya adalah konproporsionasi itu adalah hasil reduksi dan hasil oksidasi sama. Hasil reduksi dan hasil oksidasinya sama. Kita cek yang A. Hasil oksidasi dan hasil reduksinya sama. Kita cek yang A. Yang A dulu ya. 2N2 ditambah 3O2 menjadi 2N2O3. Ini hilangkan ininya. N2 0, O2 0. Ya. Ini sorry. N2 0, O2 0. O itu negatif 2, ya. Berarti ini totalnya 0, negatif 2 kali 3. Negatif totalnya kan 0. Ya. Ini O2, O negatif 6, ini plus 6. Tapi ini unsurnya beda ya. Ini unsurnya N, ini O. Ini reaksi anu, reaksi pembentukan. Jadi unsurnya ini ternyata N-nya ini ke sini, O-nya ini ke sini. Unsurnya beda-beda. Jadi ini bukan reaksi, meskipun ini terlihat ini naik, ya ini turun. Tetapi kan unsurnya beda. Unsurnya beda. Berarti tidak masuk. Ini salah. Karena unsurnya ini N dengan N, ini O dengan O. Harus unsurnya yang sama. Kita cek yang B. Zn ditambah 2HCl menjadi ZnCl2 ditambah H2. Zn 0, ini 0 1 kali min 2 ini plus 2. Berarti ini naik oksidasi. Ini plus 1H, ini 0. Ya, reduksi. Nah, ini salah. Sekarang yang C. 2H2S ditambah SO2. Nah, ini unsurnya sama nih. 2H2O tambah 3S. Ini kan nggak usah dilihat ininya. Ini kan 0. Ini totalnya 0. H2 plus 2, S-nya min 2. Nah, ini totalnya 0, ini min 4, ini plus 4. Kamu lihat S-nya. Nah, S-nya ini 2, min 2 menjadi 0. Itu oksidasi. Nah, sekarang S-nya. Jadi unsurnya sama, SS semua. Kalau nanti unsurnya beda. N sama O, unsurnya beda. Nah, ini ke sini. Ini ke sini. Reduksi. Jadi hasil oksidasi dan hasil reduksinya sama. Ini adalah reaksi konproporsionasi. Jawabannya C. Yang A tadi kenapa salah? Karena ini N ke N, O, O. Unsurnya beda. Kalau ini unsurnya sama S, S, S. Dah, screenshot dulu. Dari screenshot kita lanjut nomor 9. Reduksi 1 mol ion BrO3 menjadi ion Br ini membutuhkan elektron sebanyak. Jadi BrO3 min menjadi Br min. Nah, BR-nya ini sebelah kiri tidak ada. Sebelah kiri ada O, sebelah kanan tidak ada O. Berarti ini saya tambah H2O.
Ya, saya tambah 2. Oh, karena sebelah kiri O-nya 3, berarti sekarang saya tambah 3O, 32O. Berarti ini muncul tambah H positif. Ini ya, hanya ini kan 6, berarti tambah 6 H positif. Nah, 6 H positif kan 1, ini plus 6, jadinya plus 5, ini min 1, ini 0, jumlahnya adalah minus 1. Berarti supaya kanan kiri sama, ini saya tambah kiri 6 elektron. Elektron itu negatif 1, berarti ini min 6. Min 6 tambah 5 jadi min 1. Berarti tambah 6 elektron, sehingga BrO3 min ditambah 6H positif ditambah 6 elektron menjadi Br min ditambah 3H2O. Nah, di sini ada 6 elektron. Bentukan elektron sebanyak 6 mol, 6 elektron. Nah, screenshot dulu. Jadi screenshot, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 10. Fosfina pH3 merupakan gas yang sangat beracun dan mudah terbakar di udara berbentuk fosfor, 5 oksida, dan uap air. Reaksi yang terjadi pada berikut adalah zat yang sebagai pereduksi. Pereduksi itu sama dengan reduktor. Reduktor itu apa? Zat yang mengalami oksidasi. Jadi reduktor itu zat yang mengalami oksidasi. Kita tulis 2pH3 ditambah 4O2 menjadi P2O5 ditambah 3H2O. Ini hilangkan dulu. Ini 0, ini 0, H itu plus 1 kalikan 3 plus 3, jadi P-nya ini min 3. Ya. Ini 0, negatif 2 kalikan negatif 10, ini plus 10. Terus dibagi 2 jadi plus 5. Ini ke sini, ini adalah min 3 jadi plus 5 berarti oksidasi. Nah, oksidasi itu zat yang mengalami oksidasi itu adalah reduktor. Berarti zat yang mengalami oksidasi itu ya pH3. Kan yang ini mengalami oksidasi. Zat yang mengalami oksidasi adalah pH3. Kalau hasil oksidasi P2O5. Jadi zat yang mengalami oksidasi itu pH3. Jawabannya pH3C. Jadi screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Pada reaksi H2SO4 ditambah HI tambah 2S ditambah I2 ditambah H2O, 1,5 mol asam sulfat dapat mengoksidasi hidrogen iodida sebanyak hidrogen iodida. Coba nomor 11 ini cara mengerjakannya kamu lihat di sini. Ya, tulis saja. H2SO4 ditambah HI menjadi H2S ditambah I2 tambah H2O. Di sini kamu lihat 1,5 mol asam sulfat. Ini 1,5 mol. Berapa hidrogen iodida? Hidrogen iodida itu ini. Berapa mol? Coba kita setarakan ya. Setarakan. Ini kamu lihat di sini. O-nya ini 4. Di sini O-nya 1. Berarti ini saya kali 4. Ya. Saya kali 4. Ya. Hanya hanya di sini hanya ini 4 kali 2 8, 8 tambah 2 10. 10 ini baru 2 ya, baru 2. Berarti ini hanya tambah 8. Terus I-nya ini 8I, ini I-nya baru 2 berarti kali 4. Nah, ini udah setara. Jadi kalau ini koefisiennya 1,5 mol, berarti koefisiennya 8, berarti 8 per 1 kali 1,5 mol. Jadi dapatnya 12 mol. Jawabannya A. Screenshot dulu.
Kita lanjut. 3I 3I2 6KOH ditambah 5KI tambah KiO3 ditambah 3H2O jika 1,5 mol. Kita tulis dulu ya. I2 ditambah KOH menjadi KI ditambah KiO3 ditambah 3H2O. Koefisiennya ini saya hilangkan boleh atau ditulis juga boleh. Ini 3, ini 5, ini 3. Saya hilangkan dulu. Ini kan udah setara nih. Sementara saya hilangkan dulu. Atau nggak dihilangkan pun juga boleh. Ini kan 0. Ya, ini totalnya 0. H itu positif 1. K itu positif 1. KOH ya. Ya, positif 1. O-nya negatif 2. Ini totalnya 0. K itu positif 1. I negatif 1. Ini totalnya 0. K itu positif 1. O negatif 2 kali 3 negatif 6. Ini berarti positif 5. Kamu lihat di sini, I-nya ini dari 0 menjadi min 1. Berarti turun 1. Sedangkan ini 0 menjadi 5. Berarti naik 5. Berarti KPK-nya berapa? Nah, KPK-nya itu 5. Jadi KPK-nya 5. Itu berarti 5 elektron. KPK-nya 5 jadi 5 elektron. Berarti jumlah mol elektron. Berarti kan KPK-nya lagi 5. 5 per. Yang diketahui 1,5 mol I2. I2-nya ini 1,5 mol. Nah, koefisiennya 3. Jadi 5/3 kali 1,5 mol. Bicara dengan ini 2. 5 bagi 2, 2,5 mol. Jawabannya screenshot dulu. Sudah, dari screenshot kita lanjut soal berikutnya. Nomor 13. 2H2O2 menjadi 2H2O ditambah O2. Coba kita lihat di sini. Jadi ini 0. O itu negatif. Gini, gini, gini. Bentar. Kita lihat di sini, ini intinya pecah jadi 2 ya. H2O. Yang pertama dulu H2O2 menjadi H2O. Ini O-nya ini 2, ini O-nya 1. Biar sama, ini saya tambah H2O sebelah kanan. Ini setarakan satu-satu ya. Ini yang pertama, ini dengan ini, nanti ini dengan ini. H2O menjadi H2O. H2O2 menjadi H2O. Ini O-nya sebelah kiri 1, ini sebelah kanan 2. Berarti kurang oksigen. Berarti saya tambah H2O sebelah kanan. Tambah O-nya 1. Ya. Ternyata di sini sudah O-nya sama. Hanya ini 4 sebelah kiri. Di sebelah kanan 4, sebelah kiri 2. Berarti kurang H. Kurang H. Berarti tambah H positif. Tambah H positif sebanyak 2. Nah, sebanyak A positif sebanyak 2. Terus kita cek di sini jumlah elektronnya 0, muatannya 0, ini plus 2. Berarti plus 2 elektron. Ini 0, ini 0. Totalnya 0, berarti sini harus ditambah 2 elektron. Berarti minus 2, totalnya 0.
Berarti ini ditambah 2 elektron. Persamaan yang berikutnya, H2O2 menjadi O2. Sebelah kiri H2O2, sebelah kanan O2, sebelah kiri O2-nya sudah 2, sebelah kanan O2-nya sudah 2. Sebelah kiri ada H2, di sebelah kanan nggak ada, berarti ini saya tambah H positif sebanyak 2. Ini total matanya di sini 0, di sini 0, ini plus 2. Totalnya ini plus 2, berarti ini sebelah kiri, sebelah kanan saya tambah 2 elektron. Ya, ditambah 2 elektron. Jadi persamaannya kalau digabung, H2O2 ditambah H2O2 itu berarti 2H2O2 ditambah 2H positif ditambah 2 elektron menjadi ya H2O2. H2O2-nya ada 2 berarti 2H2O. Ya. Ini H2O tambah H2O berarti 2H2O ditambah O2 ditambah 2H positif tambah 2 elektron. Jika larutan hidrogen peroksida itu ini, itu 100 ml kali K 0,2 M dapatnya 20 milimol. Berapa jumlah elektron yang terlibat? Berarti ini saya tulis 20 milimol. Jadi elektronnya boleh ini sama aja, salah satu. Nah, ini koefisiennya 2. 2. Koefisiennya 2 per yang diketahui ini 2 kali 20 milimol. Ya jawabannya tetap 20 milimol. Jadi jawabannya D. Silahkan di screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan bersama reaksi redox berikut. Ya, ini boleh langsung, boleh pakai pilox ya. Saya tulis ya, Sn plus HNO3 menjadi SNO2 ditambah NO2 ditambah H2O. Coba kita, ini biloxnya 0. Ini biloxnya 0 ya. Ini 0, totalnya 0, 3 kali min 2 jadi minus 6. H itu plus 1, ini berarti plus 5. Ini totalnya 0, ini min 4, ini plus 4. Ini totalnya 0, ini min 2 kali min 4, ini plus 4. Coba kamu lihat di sini. Jadi 0, jadi plus 4, naik 4. Ini plus 5. Jadi plus 4, turun 1. Berarti ini KPK-nya 4. Ini kali 1, ini kali 4. Jadinya Sn plus 4HNO3 menjadi SNO2 ditambah 4NO2 ditambah H2O. Terus kita cek setarakan ya. Sebelah kiri Sn-nya 1, 1 udah pas. Hanya di sini 4, ini hanya baru 2, berarti ini saya kali 2. Nah, ini udah setara semua nih. O-nya 12, sebelah kiri 8 tambah 2, 10 tambah 2. Pas. Ini udah setara. Yang dimaksud ini A, B, C, D. Berarti ini A, ini 1 itu B, ini adalah C, ini adalah D. Jadi dapatnya 4, 1, 4, 2. 4, 1, 4, 2. Jawabannya D. Screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi ya. Lanjut. Diketahui jika kedua elektrod disusun sebagai sel volta, reaksi yang terjadi di anoda, ya, ya, E sel itu adalah E katoda dikurang E anoda.
Katoda itu yang E-nya besar. Berarti anoda ini E-nya yang kecil. Mana yang kecil? Yang kecil ini. Berarti ini anoda, ini katoda. Berarti terjadi reaksi kalau anoda itu oksidasi, kalau katoda itu reduksi. Jadi yang di anoda itu ini terjadi oksidasi, yaitu kromium, logam Cf. Jadi oksidasi logam kromium yang anoda itu jawabannya A. Sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Ini adalah gambar sel volta. Ini bukan sel volta, ini elektrolisis karena tidak ada jembatan ke dalamnya. Ini elektrolisis. Bukan sel volta tapi elektrolisis. Kenapa elektrolisis? Karena ini tidak ada jembatan garam. Kalau sel volta itu ada jembatan garam, ini tidak ada. Coba perhatikan baik-baik. Kalau di elektrolisis, ya, ini mengalir dari anoda. Jadi panahnya ke sana. Ini kan E-nya, panahnya ke sana. Berarti ini anoda. Jadi A-nya anoda, B-nya katoda. Nah, katoda itu E-nya besar. E-nya besar dibanding yang. Jadi E katodanya, E-nya besar. Berarti B lebih besar daripada A. Ya, B lebih besar daripada A. Terus ini panahnya ke kiri. Berarti ini yang C anoda, ini katoda. Katoda itu lebih besar. Berarti kesimpulan yang kedua, B lebih besar daripada C. Ya, katoda itu lebih besar E-nya, E-selnya. Kemudian yang C ini panahnya ke sana ke kiri. Jadi ini anoda, ini katoda. Jadi gimana ini? Jadi A lebih besar daripada C. Jadi yang paling kecil adalah C, yang paling besar B. Jadi urutannya C lebih kecil daripada A, lebih kecil daripada B. Jadi C ini lebih kecil daripada A, lebih kecil daripada B. Ya, dalam deret ini kan unsurnya AG, ya, AG, PB, PBI. Ya, dalam deret volta ya, posisi AG itu di kanan. Kalau di deret volta, AG itu di kanan, paling kanan. Kemudian NI, deret volta itu ini, kemudian PB. Nah, deret volta itu dari kiri ke kanan, E selnya makin besar. Ya, berarti di antara tiga ini, yang paling besar itu AG. Berarti ini posisi AG-nya di B. Terus posisi di tengah itu A. Berarti ini NI. Terus paling rendah itu PB. Berarti kesimpulannya ANI logam B logam B AG. Bentar ya, deretan file kota benar atau salah? C itu NI. Sorry, 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 sorry.
Coba deret volta itu paling besar. Coba saya cek dulu ya. Bapak agak lupa, nggak hafal. Bentar. Bapak cek deret volta dulu. AG kanan. Habis AG itu PB. NIO Bapak salah nulis. Nanti lihat deret voltanya ya. Yang sebelah kirinya AG nanti itu PB. Sebelah kirinya PB itu NI. Berarti paling rendah ini NI. Berarti ini NI, ini PB. Berarti urutannya NI-nya C, logam B AG. Berarti jawabannya D. Setuju dulu. Kita lanjutkan lagi ya. Nomor 17. Dalam suatu sel volta terjadi reaksi Ag-nya sekian. Jika sel voltanya ini ya, E-selnya itu sama dengan kanan kurangi kiri. Kanannya itu Ag, kirinya Sn. E-selnya ini ketemu 0,94. Nah, di sini Ag-nya, E-selnya positif 0,8. Jadi 0,94 sama dengan 0,80 dikurangi Sn. Ini pindah ke kiri, ini pindah ke kanan. Jadi Sn sama dengan 0,80 dikurang 0,94. Jadi Sn-nya ini adalah negatif 0,14. Oke, silakan di screenshot dulu. Sudah, kita lanjut lagi. Jadi screenshot yang lanjut ya. 18. Reaksi sel berlangsung secara spontan. Spontan nanti E-selnya hasilnya harus positif. Coba soal A. Ini saya geser dulu. Nah, lihat sini. Di sini AL-nya ini positif 3 menjadi 0. Berarti ini reduksi. E-sel itu sama dengan reduksi kurangi oksidasi. Jadi reduksinya adalah AL kurangi oksidasi Zn. AL-nya minus 1,66 kurangi Zn-nya minus 0,76. Ini kalau dihitung dapatnya tetap minus. Nilainya pun berapa nggak tahu. Ini kan ketemu min plus, jadi minus 1,66 plus 0,76 hasilnya tetap minus. Berarti ini tidak spontan. Ini salah ya, tidak spontan. Kemudian ini sini plus 2, ini 0, berarti ini oksidasi. Reduksi turun, reduksi. Ya, berarti E-selnya ini sama dengan reduksi dulu, berarti Mn dikurangi Al. Mn-nya adalah min 1,2, dikurangi Al-nya min 1,66. Jadi min 1,2 di plus 1,66, jadi positif ya, 0,46 watt. Jadi ini positif, spontan. Jadi kalau hasilnya positif itu spontan, jawabannya B. Silakan di screenshot dulu, C nggak usah dicari. Jawabannya B. Kalau sudah, kita lanjut soal berikutnya. Kita sampai 20 aja dulu ya. Kita sampai 20 aja dulu. Udah di screenshot ya, lanjut ya. Yuk lanjut. Sel elektrolisis sampai reaksi yang jadi di katoda. Ya, katoda. Di sini kan AgNO3. Jadi Ag plus plus NO3 min. Ini di katoda, ini di anoda.
Ini menggunakan AU itu inert ya. Inert itu PT AUC. Nah, ini di katoda. Katodanya ini Ag-nya bukan logam aktif ya. Berarti yang tereduksi ya logamnya. Berarti ini jadi Ag plus plus elektron menjadi Ag. Sedangkan anoda, anoda ini yang NO3 ini sisa asam oksi. Kamu nanti lihat diagram tabelnya ya. Ini Bapak langsung aja. Ini tidak saya tunjukkan diagramnya. Nanti lihat sendiri. Kemarin sudah diterangkan elektrolisis. Ini sisa asam oksi itu ya, sisa asam oksi itu 2H2O menjadi 4H positif ditambah O2 ditambah 4 elektron. Ini sisa asam oksinya. Pertanyaannya, reaksi yang terjadi di katoda ini katoda. Jadi jawabannya adalah A. Kalau di anoda itu yang C, D yang diminta di katoda aja. A. Screenshot dulu. Kalau sudah, kita lanjut sampai nomor 20 saja. Nomor 20. Pada elektrolisis larutan CdSO4 menggunakan elektroda karbon terbentuk 20 ml larutan gas STP di anoda. Coba kita jabarkan. CdSO4 itu CD2 plus plus SO4 2 mil. Ini nanti di katode. Ini anode. Ini sisa asam oksi. Jadi di katodanya itu ini bukan logam aktif, bukan golongan CD2 plus tambah 2 elektron menjadi CD. Asam oksi 4H positif ditambah O2 ditambah 4 elektron. Di sini dihasilkan pada saat dihasilkan 250 gram mililiter 250 mililiter gas STP di anoda. Berarti ini gasnya ini. Ya, ini volumenya ini, volume STP-nya sama dengan 280 mililiter atau 0,28 liter. Berarti molnya ini 0,28 dibagi 22,4. Ini molnya ketemu ya. Ini ketemu 0,012 mol. Nah, ditanyakan masa endapan itu ini. Ininya berapa ini masanya? Nah, ini kan koefisiennya 1. Ini kita lihat elektronnya 4. Berarti 4 per 1 kali 0,0125. Dapatnya adalah 0,05 mol. Nah, kebetulan ini 2 elektron. Di sini 4 elektron. Disamakan, ini saya kali 2. Jadinya 2CD, 2 plus. Saya turunkan aja, biar ada ruangnya. 2CD tambah 4 elektron menjadi 2CD kali 2 ya. Jadi ini 4 elektron itu 0,05 itu sama dengan yang ini. Jadi ini 0,05 mol. Nah, dicari yang ini CD ini. Ini koefisiennya 2 per 4, 4 kali 0,05. Jadinya dapatnya adalah 0,025 mol. Nah, mencari masanya ini, masa mol dikali AR. Molnya 0,025 kali ARCD-nya 112. Ini kalau dihitung dapatnya 2,8 gram. Dan screenshot dulu soal yang terakhir, dilanjutkan minggu depan sisanya. Dan di screenshot semua, udah ya. Udah sampai di sini lanjutkan minggu depan. Terima kasih.